Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi Ramadan dengan Partai Amanat Nasional. Langsung kita ikuti jalannya acara siang hari ini. Untuk membangun peradaban Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden atas hadirannya Bapak. Baru pertama kali selama 24 tahun Presiden hadir di kantor Partai Amanat Nasional. Saya sungguh terharu, saking gembiranya Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Auranya, saudara, kehadiran Bapak Presiden insya Allah akan membawa kemenangan. Tidak hanya bagi PAN, tapi bagi partai-partai yang hadir di ruangan ini insya Allah. Bapak Presiden, dulu sebelum jadi politisi, saya pengusaha Pak. Satu-satunya dari komunitas Tionghoa saya. Jadi teman saya rata-rata Tionghoa, pengusaha-pengusaha itu. Satu-satunya yang saya, lainnya mereka. Itu ada satu filosofi Pak, walaupun tidak tertulis. Katanya, kalau kita berbisnis, mesti ikut yang lagi wangi Pak, yang lagi harum. Jadi kita lihat Pak, kolega kita, mitra kita berbisnis itu, yang lagi harum Pak. Lagi harum itu artinya pegang apa aja jadi Pak. Memasarkan apa saja laku. Bikin apa saja tuh Pak disukai orang gitu. Jadi kalau kita ikut itu, kita ikut wangi katanya Pak. Tapi kalau ikut yang lagi bahasa Tionghoa itu bohwat itu ya nggak bagus Pak. Itu ikut Pak. Jadi tidak heran kalau Pak Prabowo panen padi sama Pak Jokowi survei naik Pak. Ya betul Pak, betul Pak. Kalau betul Pak. Jadi kalau ikut yang auranya itu lagi naik, kita ke bawah Pak. Gitu. Tapi saya lanjut dulu. Pak Erlangga Hartarto yang saya hormati, terima kasih banyak Bapak, satu kebanggaan, satu kehormatan. Beliau ini Menko Perekonomian, atasan saya. Juga membawa koalisi Indonesia Bersatu. Salah semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran, dan insya Allah nanti satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden. Ya. Pak Prabowo, terima kasih banyak Pak. Saya deg-degan, jangan sampai Pak Prabowo nggak hadir. Pak Presiden, saya sama Pak Prabowo sudah 10 tahun Pak, dukung Pak. Pak Muzani, mana Pak Muzani itu? Iya. Pak Hatta ada Pak tuh, Pak Hatta Pak ada. Pak Hatta masih ada Pak. Tapi karena Pak Prabowo jadi menteri Pak Jokowi, masa saya enggak gitu. Pak Prabowo tidak diragukan Pak, tidak kenal lelah berjuang untuk NKRI Pak Prabowo, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Oleh karena itu tadi bisik-bisik tuntaskan dong gitu. Saya bilang siap, saya kan panglima lapangan, tergantung panglima tertinggi Pak Jokowi. Yang berikutnya ada tuh Gus Ami, sahabat saya, Caimin, yang saat ini sibuk keliling Indonesia, mengarungi samudra, fotonya di mana-mana Pak. Di depan rumah saya ada Pak, gede betul. Saya bilang jangan diganggu, ini teman saya. Nah, nanti kalau enggak ceritanya panjang. Yang di Jakarta Pak,
ternyata di rumah saya di kampung ada juga fotonya besar Pak. Jangan diganggu, bila perlu kalau udah agak lusuh ganti yang baru. Kita doakan Caimin sukses selalu. Saudara tua kami P3 Pak Muhammad Mardiono, terima kasih. Bersama-sama dengan PAN, Golkar di KIB, keberadaan P3 tentu menguatkan ikatan cinta KIB kita. Terima kasih Pak Mardiono. Kepada pengurus, saya masih sapa Bapak izin. Tentu Pak Hatta, Mas Mukti, Sekum, pimpinan pusat Muhammadiyah yang tadi sudah memberikan tausiah Pak kepada kami. Ternyata nggak kalah sama NU Pak, gergeran terus Pak. Tentu Gus Miftah, sahabat saya, terima kasih Gus, membatalkan 2 atau 3 acara. Saya mohon maaf Pak, catut nama Bapak Pak. Saya bilang, Gus ini perintah Presiden. Kalau lain-lain saya berani, tapi kalau koalisi perintah Presiden saya nggak berani saya Pak. Nggak berani. Itu Mas Derajat, Sekjen Edi Suparno, terus para Sekjen semua yang hadir, baik dari Gerindra, Golkar, PKB dan P3 semuanya. Dan terus teman-teman DPP, ketua-ketua wilayah juga hadir Pak, dari seluruh Indonesia hadir di sini. Praksipan, Bupati, Wali Kota, kader-kader PAN semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu untuk menghemat waktu kita. Kita syukuri saudara, di bulan baik ini kita bisa silaturahim di rumah PAN, bisa berkumpul seperti ini. Terus terang kita bisa begini, tentu kerja semua, tapi yang paling banyak bekerja saya tahu betul Pak Presiden kita. Walaupun belum sepenuhnya COVID sudah bisa kita atasi, walaupun tapi sudah, saudara. Ekonomi kita tumbuh 5,31. Inflasi terkendali, surplus perdagangan kita hampir 900 triliun, saudara. Di situasi ekonomi yang sulit itu, politik damai, cuma bola meleset sedikit. Tapi kami terima kasih Pak, kami bangga dengan Presiden kita. Apapun Presiden kita kalau sudah komitmen terus itu. Bahwa akhirnya pipa membatalkan di luar kemampuan kita. Tapi Pak Presiden kokoh. Itu. Terima kasih Pak. Jadi saudara, kalau kita berada hari ini seperti ini, tentu karena pemerintah. Ada Pak Erlangga ekonominya, ada Pak Prabowo Menteri Pertahanan kita aman, damai, disegani oleh dalam dan luar sekarang kita Pak. Itu. Jadi pemerintah ini bekerja. Walaupun kadang-kadang dari yang ada kecil Pak, sedikit Pak, apa jelek aja gitu Pak. Buktinya Pak, rakyat itu punya hati, punya mata, punya rasa. Oleh karena itu ditanya kepada rakyat, 74% mengatakan Pak Jokowi sukses, puas atas kerja Presiden kita. Nah oleh karena itu saudara, kita Partai Amanat Nasional terus kita kawal setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Komitmen kita kepada Bapak Presiden. Pak Presiden, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Caimin, Pak Mardiono, kita sekarang silaturahim di rumah Matahari, rumah PAN. Di bulan suci Ramadan, kita berharap ada cahaya untuk menguatkan komitmen kebangsaan kita. Untuk melakukan konsolidasi batin, penguatan spiritual di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sekedar kita seremonial Pak, tidak. Tapi menguatkan spiritual, mengkonsolidasi batin kita, konsolidasi komitmen kita, komitmen kebangsaan kita untuk mengatasi tantangan hal-hal mendasar
tentu yang belum sempurna di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Kalau konsolidasi batin, spiritual, konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini, maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat, Pak, untuk melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dikerjakan. Dan di sini kan ini Pak, yang hebat-hebat ini kan ada Pak Menteri Perekonomian yang ngurusi ekonomi, Pak Prabowo yang ngurusi pertahanan, macam-macam, Pak Caimin dan lain-lain, yang mengerti betul bagaimana meneruskan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus. Jadi pertemuan kita, silaturahim kita di Rumah Matahari, kita harap ada cahaya yang masuk ke hati kita untuk memperkuat sekali komitmen kita di bawah komando Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Kira-kira itu intinya. Meneguhkan, menguatkan komitmen kebangsaan kita. Saya dengan penuh harapan Pak, Bapak, ini ditunggu banyak betul Pak, kader-kader dari seluruh hadir. Walaupun 3 menit Pak, 5 menit menyapa Pak nanti di sini. Cara saya merayu Presiden begitu, sehingga beliau nggak sanggup nolak gitu saya. Kalau merayu-merayu gini kayaknya Caimin kalah sama saya. Saudara-saudara, terakhir ini, tentu kita harap komitmen kebangsaan kita bersama-sama tadi memasuki tahun politik dan akan melahirkan koalisi kebangsaan. Bangsa kita ini bangsa besar, tentu tidak mungkin 1-2, tapi perlu besar koalisinya Pak. Besar. Bangsa kita ini begitu besar Pak, gitu. Nomor 4 terbesar di dunia, gitu. Mudah-mudahan di Rumah Matahari di bulan suci Ramadan ini, kalau kita kokoh komitmen di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, komitmen kebangsaan kita, komitmen kebersamaan kita, tentu akan saling menguatkan. Kita akan saling menguatkan, akan saling membesarkan, akan saling menunjang Bapak, akan saling memberi manfaat. Itulah yang kita harapkan dan doa kita, indahnya pertemuan silaturahim Ramadan kita bersama Bapak Presiden hari ini. Seperti indahnya panorama di ufuk timur, di mana matahari mulai bersinar, insya Allah di situ pasti ada harapan. Semoga di hari-hari mendatang silaturahim ini perlu kita teruskan, kita tingkatkan. Demikian Bapak Presiden, mohon maaf kalau ada kalimat kata-kata yang tidak tepat, tapi itulah isi hati nurani saya. Saya mohon maaf kalau ada kesan atau apapun yang kurang berkenan. Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Pak Erlangga, Caimin, Mbak Mardiono dan kawan-kawan semuanya, saya tentu minta maaf. Pada Mas Mukti juga, Gus Miftah dan kawan-kawan semuanya. Tapi sekali lagi, kita ini negara besar Bapak. Demokrasi itu ya juga musyawarah. Kalau ini bisa bagus, bisa landai, kita tidak habis energi Bapak, sehingga kita bisa cepat nanti melanjutkan apa-apa yang belum selesai, memperbaiki apa-apa yang belum baik. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir di Rumah PAN. Dan sekali lagi Pak, mohon dengan hormat untuk dapat memberikan sambutan walaupun sebentar. Ditunggu oleh kader-kader PAN seluruh Indonesia dan teman-teman semuanya.
Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erlangga, Pak Prabowo, Bapak, terima kasih. Caimin, Pak Mardiono dan seluruh sekjen hadir. Mas Mukti, terima kasih banyak. Gus Miftah. Semoga silaturahmi kita ini membawa manfaat dan apa yang kita sampaikan kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak, saya dengan penuh dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Insya Allah PAN di sini Pak selalu. Memang kita panglima perang lapangan, tapi apapun kita ikut kepada panglima tertinggi. Insya Allah. Insya Allah setia sampai akhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tunggu bentar. Tausiah ya Pak, tausiah ya Pak. Ya masih ada waktu, Pak. Ini mau ada tausiah tapi bukan. Kalau tausiah ya Pak. Enggak menunggu Pak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tadi janjian saya dengan Pak Zul itu saya tidak memberi sambutan. Sudah janjian tadi. Pagi tadi sudah janjian. Tapi karena yang merintah adalah ketua PAN ya sudah. Tapi apa yang mau saya sampaikan, saya nggak ngerti apa yang mau saya sampaikan. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Mardiono, serta para sekjen yang hadir, dan juga senior-senior PAN, Bapak Hatta Rajasa, Gus Miftah, juga ada Sekum Muhammadiyah, Bapak Mufti. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkifli. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo.
Pak Zulkifli ini diem-diem saja. Baru ini tadi saya tahu Pak Zulkifli minta diajak. Biasanya kita bertemu dengan Pak Zulkifli urusan beras, urusan bawang putih, urusan bawang merah yang harganya sedikit naik, telur naik, itu urusan saya dengan Pak Zul. Hampir setiap sehari 2 hari pasti ketemu. Tapi enggak pernah saya mendengarkan beliau, Pak Bu, saya juga diajak, enggak pernah. Baru hari ini saya tadi oh Pak Zul juga. Baru nangkep saya, baru nangkep. Tapi kalau Pak Zul diajak, ya yang lain mestinya juga diajak juga. Meskipun sebenarnya efeknya nggak ada. Nggak ada ya karena beliau-beliau sendiri lah kenapa elektabilitasnya naik. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan Pilpres. Oh, sudah azan. Jadi yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Nggak ada urusan. Membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab. Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya
Kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju ya saya ngomong setuju. Kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diem-diem aja. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono, terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya, bentuk KIB gini, enggak pernah. Pak Prabowo sama Caimin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Caimin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Caimin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Terus nanti, tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering menyambung, ini sudah direstui oleh Presiden. Ya saya sih, ya seneng-seneng saja. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Nanti kalau terlalu lama saya bukain semua yang sebetulnya tidak perlu saya buka, tapi karena di depan sahabat-sahabatku PAN ya nggak apa-apa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.